Kita pertama harus bahagia dari diri kita. Masa sih kita berkorban, kita berbuat melakukan banyak hal kita tidak bahagia, mengut, stres, Iya. gitu kan? Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita nggak boleh wabarakatuh. salam dulu berarti ya. Nggak boleh nih. Kita kan masih Maskeran buka nih. masih physical distancing ya Bang ya. Iya. Bang Beni apa kabar? Alhamdulillah baik, Sehat ya. sehat, segar, Alhamdulillah. Walaupun bahagia. Ramadan, Walaupun COVID ya, aduh lah. Tapi Tapi saya kita lihat- jangan ngeluh lah. Pasti betul. Tapi saya lihat dari Bang Beni itu selalu tampak ceria hari-harinya kan. Sekarang Bang Beni gimana aktivitas sekarang? Alhamdulillah masih kegiatan sosial ya, karena usaha pun kita lagi turun. Iya, benar. Jadi memang kita fokuskan banyak ngurus-ngurus kegiatan sosial. Kalau COVID ini kita menyalurkan bantuan-bantuan lah dari mahasiswa, masyarakat miskin dan macam-macam lah. Luar Seperti biasa. itu. Bang Beni tadi usaha ya Bang ini ya? Usaha Usaha apa Bang? usaha percetakan, Percetakan. merchandise gitulah. Seperti Iya. itu. Tapi pada saat fase ini lumayan ngedrop Bang ya. Drop kan. Iya, bukan hanya Bang Beni juga ya, Oh, tapi semuanya, seluruhnya rata-rata gitu ya. rasakannya benar-benar semuanya. Oke, Bang Beni volunteer sosial ya Bang Beni bilang kan Iya. sekarang lebih fokus pada hal-hal yang sosial apalagi dampak seperti ini Bang ya. Ya, betul. Nah, kalau boleh tahu tuh apa yang project Bang Beni lakukan sekarang? Kalau sekarang Seperti ini apa? kita kemarin ada beberapa kolaborasi ya kita ya. Kebetulan kita dari Akademi Ide Kalimantan, lembaga kami. Tahap awal kita kolaborasi juga dengan Rumah Jakat, Sayang Pontianak dan macam-macam kawan-kawan. Ya. Kita galang bantuan, alhamdulillah udah banyak tersalurkan, mungkin dah lebih dari 1.000 bantuan dan Wow. sekitar 40.000 telur dan macam-macam lah ya. Bingung nggak saya gitu kan? Itu yang dengan Rumah Jakat dan kawan-kawan. Kemudian kita juga kolaborasi lagi dengan BEM. Dengan BEM ini kita fokuskan bantuan untuk mahasiswa. Iya. Nah, sekitar 1.000 yang sudah kita data, Wow. yang sudah kita kasih itu sekitar 550-an lah. Hampir 600 yang sudah tersalurkan bantuan. Wow, Seperti luar itu. biasa sekali. Tadi Bang Beni bilang Akademi Ide Ide Kalimantan, Kalimantan. iya. Itu lembaga, komunitas atau gimana? Ya, bisa dikatakan komunitas, bisa juga kan dikatakan lembaga. Foundernya sendiri Abang? Iya, ya. Oke. Ada juga kawan dengan mahasiswa juga. Boleh ceritakan sedikit apa itu Akademi Ide? Jadi Akademi Ide Kalimantan ini yang memang lembaga atau komunitas yang kita buat fokusnya ke sektor pariwisata, Pariwisata. ekonomi produktif, Iya. dan lingkungan hidup. Oh, Jadi memang oke. 3 itu yang kita benar-benar fokuskan sehingga harapan kita dengan lembaga ini kita bisa punya lembaga resmi yang yang legal gitu ya, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan Kesbangpol dan sebagainya. Kemudian bisa secara resmi bisa juga kita berkarya untuk masyarakat. Nah, termasuk saat ini kita masih mendampingi kawasan-kawasan, salah satunya di Kampung Mendawai itu kita jadikan kawasan kampung wisata Tenun wisata Caping Kota Pontianak. Wisata Caping. Wisata Caping Pontianak. Gamdawe itu yang di Jalan Tenggara. Imam Bonjol, Oh, iya, di belakang Bonjol. Islamiyah ya. Oh, iya, seberang benar-benar. hutan lah. Tapi Sungai Kapuas. Pinggiran Iya. Bang ya. Saya Pinggiran. kemarin ada sempat ke sana dan itu benar-benar apa ya, berbeda sekali Bang ya, Iya. dicat, diwarna-warni. Iya. Oh, itu dari teman-teman Akademi di Kalimantan berkolaborasi. Ya, inisiatornya memang kita. Kenapa kita jadikan kampung wisata Caping? Karena hanya di sana lah warganya yang bikin caping. Yang sudah turun-temurun lebih dari 1 abad. Caping tuh apa? Caping itu tutup kepala, topi tani. Oh, Topi tani, topi nelayan. Nah, itulah tuh. Walaupun bahan bakunya dari Ambawang ya, dari raso Ambawang lah. Iya. Karena kan di Pontianak nih tidak ada Nggak ada, tanaman itu benar. seperti itu. Oke. Jadi inisiatif dari Abang lah nih ya, Iya. teman-teman Akademi Ide Kalimantan. Iya. Tapi pemerintah support Bang. Ya kita kolaborasi, Oh. termasuk dengan pemerintah kota melalui kelurahan, kecamatan. Mereka ada ngasih apa nih bantuan berupa ini apa bahan baku, baja ringan, pot bunga untuk itulah untuk mempercantik Iya. kawasan gitu kan. Ya, Nah, seperti luar itu dan biasa. lain sebagainya banyak kalau saya ceritakan. Nah. Iya sih. Tapi Seperti boleh Bang nanti kita ceritakan Iya, di oh episode gitu ya. selanjutnya ya. Boleh. Di episode selanjutnya yang lebih Iya, iya. spesial Bang ya. Bang kalau boleh tahu Akademi di Kalimantan ini sudah berapa lama? Kalau Akademi Berdiri. Ide Kalimantan secara resmi sih kita 2019 pertengahan secara resminya ya. Iya. Nah, artinya memang sudah terdaftar resmi di di Kementerian Hukum dan HAM dan di Kementerian Dalam Negeri. Tapi kalau Sudah. tercetus sih Bang yang ide aku mau buat Akademi iya. di Kalimantan. Jadi dulu begini, kita ini bergeraknya lewat komunitas. Jadi dulu saya banyak komunitas, ada Organik Pontianak. Organik Pontianak ini fokus relawannya
isunya sampah, Ya. persampahan, kemudian oksigen khatulistiwa, fokusnya yang nanam-nanam pohon, isunya RTH itu ya. Komunitas energi terbarukan fokusnya ke isu green energy ya atau energi terbarukan dan sebagainya. Nah, kemudian setelah kita pelajari komunitas ini kan dalam proses manajemen ada kelemahan, ada kelebihan masing-masing. Kelemahan kita terkadang kita relawannya isi kam isi go gitu ya, mudah datang mudah pergi. Kita mau kaderisasi kepemimpinan agak susah ya, tapi kita juga menyadari bahwa ya mereka ini relawan, tidak bisa kita paksakan. Nah, akhirnya kita berpikirlah, karena saya sekitar mungkin udah 20 tahun di dunia kerelawanan. Seperti itu ya. Jadi belajar, ternyata kita harus bikin namanya lembaga resmi. Makanya kita bentuklah Akademi IDE Kalimantan. Seperti itu. Dan komunitas-komunitas tadi menjadi di bawah namanya lembaga ini. Kalau Akademi IDE Kalimantan kita tidak perlu banyak pengurus. Cuma 3 orang pengurusnya, kemudian ada penasehatnya dan sebagainya gitu ya. Tapi resmi. Seperti itu. Dan relawan silahkan. Dan di relawan pun kita bagi. Karena setelah saya mempelajari, ternyata relawan ini banyak karakter itu ya. Ada yang relawan sukanya kerja ya nih, tapi tak suka mikir, tak suka manajemen, atau dia tak bisa manajemen itu ya. Di kita suruh belajar manajemen pun tak ngerti-ngerti. Nah, itu ya. Ada juga relawan yang sukanya manajemen, data dan sebagainya, tapi dia tidak suka bekerja seperti itu. Akhirnya kita jadikan relawan di Akademi IDE ada 3 jenis, 3 ring ya. Ada namanya ring 1 itu ada volunteer program. Ring 2 namanya volunteer supporter. Ring 3 volunteer follower. Nah, seperti itu. Apa bedanya? Nah, kalau volunteer program ini mereka yang punya kemauan dan keingin jadi pemimpin. Jadi suka manajemen, belajar langsung bagaimana komunikasi dengan berbagai macam pihak, langsung praktek bagaimana manajemen sebuah program. Jadi satu volunteer Bang ya. Minimal dia komitmen 1 tahun kalau mau jadi volunteer program. Nah, jadi kita kasih pelajaran pelajaran kepemimpinan. Iya, kita kasih training tentang kepemimpinan, tentang manajerial dan mereka langsung praktek. Dan langsung praktek bagaimana sih komunikasi ke masyarakat, ke pemerintah dan stakeholder lainnya. Karena kadang-kadang teori kita di kampus belum tentu ketika kita dan masyarakat itu ya, ternyata masyarakat ini banyak sekali dinamikanya ya seperti itu. Dan sesuai ekspektasi kan. Itu volunteer program, mereka minimal pegang 1 program, 1 orang minimal gitu ya. Kedua ada namanya volunteer supporter. Kalau volunteer supporter ini volunteer yang punya keahlian, dia tidak terikat. Misalnya, saya bisa fotografi Bang, saya mau bantu. Jadi saat kita perlukan silakan. Kalau tidak ada lah gitu. Beda dengan volunteer program. Kok volunteer program dia intens. Kok dia punya program, misalnya program dia perpustakaan, berarti dia memang harus mengelola manajemen perpustakaan itu di kampung itu tuh seperti itu. Nah, beda dengan volunteer supporter ya, hanya kadang-kadang di saat diperlukan. Misalnya, saya perlu desain, saya mau gabung Bang karena saya bisa punya kemampuan desain, silakan. Nah, seperti itu contohnya ya. Ketiga baru ada namanya volunteer follower. Volunteer follower ini volunteer yang ikut-ikut dia. Dia tidak suka mikir, tidak mau terlalu banyak terikat. Isi kami sego silakan. Tapi dia yang garda terdepan kalau dalam urusan kerja bakti, masuk paret, nanam pohon. Nah, ini terdepan nih, bantu sosial kegiatan ngantar-ngantar barang. Nah, ini mereka nih. Nah, jadi ada 3 ring ini yang kita bagi itu ya. Dan mereka benar-benar itu Bang ya, diwadahi oleh Akademi IDE Kalimantan kan? Kalau boleh tahu Bang, sampai saat ini anggota dari Akademi IDE Kalimantan sendiri ada berapa? Kita sih kalau yang anggota kita tidak ada. Anggotanya otomatis yang terdaftar jadi terdaftar di volunteer lah ya. Kita tidak banyak, 20-an saja. 20-an. Tapi waktu pas ada teman-teman volunteer lain yang ikut segala macam. Waktu awal-awal sih banyak, ada sekitar 50-an. Karena kita buka pendaftaran kan, kita training, cuma ada yang yang bilang ada datang lah seperti itu. Yang aktif-aktif sih belasan lah. Yang benar-benar yang sangat-sangat aktif. Tapi kalau sekarang Akademi IDE Kalimantan ini membuka terus Bang. Siapapun boleh bergabung di situ. Boleh kalau ikutan, kita kalau yang mau ikut bergabung terus di volunteer tadi nih, yang 3 nih. Namanya volunteer hore tadi. Yang 3 tadi hore kita sebutnya. Kalau mereka teman-teman ingin gabung nih Bang, gimana sih caranya? Bisa langsung komunikasi ke kita. Tapi kalau macam volunteer program kita ada masa-masanya. 6 bulan sekali kita buka, itu ya mereka juga ada ada kelasnya namanya Silfon, Sekolah Ide dan Leadership Volunteer. Nah, itu tiap sebulan 2 kali, tapi kadang rutin, kadang tidak karena kesibukan kita ya. Nah, mereka belajarlah tentang proses kepemimpinan, diajarkan langsung oleh praktisi-praktisinya. Biasanya rata-rata yang ngajarkan ini leader-leader NGO dan macam praktisi-praktisi pemberdayaan, langsung berbagi ilmu mereka di masyarakat gitu ya, seperti itu. Langsung terjun Bang. Langsung terjun. Jadi mereka langsung praktek gitu kan. Bang, apa tadi cerita bahwa Abang menjadi volunteer itu sudah 20 tahun kurang lebih. 20-an. Berarti
Dari SMA lah. Berarti umur abang sekarang berapa nih? Umur 84, berarti 36 gitu. 36. 36 ya. Berarti masih muda, udah berjiwa sosial bang. Kalau boleh tahu nih, apa yang kemarin 20 tahun lalu nih bang yang tercetus bahwa saya pengen jadi seorang volunteer pada waktu itu? Kita memang kalau saya ini memang dari SMA suka ya. SMA kan di Ketapang, SMA PGRI Ketapang. Jadi memang bagaimana kita bisa mengabdi kepada masyarakat sekaligus belajar ya kita menjadi anggota organisasi. Maka dulu saya ikut ya Sispala, ikut KPA, kelompok pencinta alam, macam-macam lah. Iya. Seperti itu. Bang, volunteer kan tidak dibayar nih, ya Iya. kan? Volunteer kan sukarela. Ada nggak sih suka duka abang menjadi seorang volunteer pada saat itu? Suka dukanya pasti ada gitu ya. Makanya sukanya kita senang karena hati nurani senang gitu ya, karena kita fondasi kita ini kan keikhlasan gitu ya, yang penting orang bahagia kita bahagia gitu kan. Cuma memang dalam proses ini ada namanya tantangan. Misalnya kita dah melakukan hal baik, ada yang tak suka, ada yang bla 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 yang negatif, itu biasalah ya. Makanya ketika timbul itulah ketika berapa tahun lalu ya, mungkin 5 tahun lalu kita bentuk namanya tagline relawan bahagia. Relawan bahagia. Nah, itu artinya apa? Ini ada 3 makna nih. Boleh cerita. Relawan bahagia akhirnya kita bentuk gitu ya, relawan bahagia ini. Tapi sekarang jadi komunitas grup, salah satu grup ya, kita relawan bahagia. Jadi kumpulan banyak relawan itu ya, tapi bukan asosiasi. Hanya wadah komunikasi saja. Jadi bahagia ini kita pertama harus bahagia dari diri kita. Masa sih kita berkorban, kita berbuat melakukan banyak hal kita tidak bahagia, mengut, stres gitu kan. Memang sih kadang-kadang kita mikirkan orang, kita kerja capek-capek ini nih akhirnya stres. Enggak usah. Jadi maka kita harus bahagia. Jadi kita senang dulu. Nah, kedua bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Hasil seperti apa yang penting kok niat kita baik. Lah, kincah terus. Nah, bahasa kita ya, kincah terus. Nah, ketiga nih bahagia ada akronimnya nih. A artinya banyak aksi. H ini memberikan harapan untuk perubahan baik. G-nya nih giat atau rajin. I-nya ikhlas, substansi relawan ikhlas ya. A-nya amanah. Jadi seperti itu. Jadi relawan bagaimana kita bahagia dengan memaknai 3 kata bahagia tadi nih. Nah, teman-teman mungkin ada beberapa teman-teman yang sedang nonton nih Bang, bahwasanya mereka pengen jadi volunteer. Ada beberapa juga mungkin mengeluh pada saat itu Bang kan. Yang kata Bang bilang capek-capek kerja segala macam, tapi rupanya tidak sesuai ekspektasi. Nah, tadi Bang ini kan udah bilang bahwasanya apapun itu soal volunteer jalani ya. Enggak usah dipikirkan, ikhlas ya. Dan bahagia. Senang dulu seperti itu, luar biasa. Tangan dong, Bang. Amin. Tuh tangan dong, Bang. Bang, kalau boleh tahu nih, Bang, kan tadi Abang sedikit cerita mengenai sosial pada pandemi ini ya. Iya. Saya tadi tuh pokoknya ngeliat lah Instagram Abang, media sosial Abang, bahwa Abang tuh dekat dengan pejabat-pejabat tinggi ya di Kalimantan Barat. Kok bisa sih Bang sampai sebegitu dekatnya? Kok gimana ceritanya awalnya? Oke, yang jelas begini ya, kita kenal dengan beberapa petinggi karena kita memang tadi berawal dari kegiatan relawan lah ya. Dari kegiatan relawan kita mungkin beraktivitas, mungkin dilihat sama mereka, tapi kita juga penting untuk berkoordinasi. Kalau kita ini kan, kalau prinsip kami, kita jangan suka menyalahkan siapapun, tapi kita coba koordinasi dengan siapapun itu ya, mau di pemerintah ataupun bukan itu ya, dari macam-macam pihak silahkan. Nah, disitulah kita koordinasi dan kita pun juga mungkin punya kemampuan itu yang dilihat sama ya mungkin pimpinan ya gitu kan, seperti itu sih. Jadi 2 hal saya pikir, mereka melihat apa yang udah kita kerjakan, kedua mungkin kemampuan apa yang kita miliki, seperti itu sih. Dan benar-benar pemerintah pemimpin mensupport mensupport. Apalagi kami ini kan memang juga sudah banyak berkolaborasi dengan pemerintah, terus pemerintah kota, dari kelurahan, kecamatan, dinas-dinas, Bapeda sampai langsung dengan Pak Wali Kota pun kita sering berkolaborasi, seperti itu. Karena kami memang fokusnya memang banyak di pergerakan di Kota Pontianak, memang banyak koordinasinya dengan pemerintah kota. Iya harus, karena itu. Juga ya dapat dukungan juga itu harus Bang ya, apalagi pemerintah seperti itu. Tadi Abang cerita sedikit beberapa bantuan untuk teman-teman mahasiswa ya, yang memang mereka tidak pulang kampung tapi tetap di sini. Itu kalau boleh tahu bentuk apakah yang dibantu selain sembako tadi Abang cerita sedikit beberapa, ada telur, beras segala macam. Oke, bantuan itu ada berapa jenis ya? Pertama, tahap pertama kita ini ada, jadi cerita kenapa ada bantuan untuk mahasiswa ini lahir dari gerakan kita di kampus kehutanan. Jadi kita ada ikatan alumni kehutanan, kita galang dana dapat sekitar 15 juta gitu ya, dari alumninya gitu ya, untuk masyarakat. Kemudian ada nih salah satu beberapa mahasiswa kehutanan ngomong ke dosennya,
minta bantuan. Nah, kita kedua kata saya enggak apa-apa. Kita bantu lah, yang penting siapapun masyarakat luar kota Pontianak, mau masyarakat ini kalau dia terdampak, yang penting kita izin donatur, oke. Kita ajakkan. Nah, dari situlah ternyata iya kenapa kita enggak buka semuanya nih. Akhirnya kita buka lah. Akhirnya kita juga buka. Pertama itu kita bagi dulu ke internal mahasiswa Kehutanan ada sekitar 40-an. Dapatnya beras 5 kilo, telur 10 dengan Indomie 5 atau 10 ya, sekitar itulah. Itu yang pertama, tahap pertama. Kemudian kita buka untuk mahasiswa sekota Pontianak, mahasiswa dari Kalimantan Barat maupun luar Kalimantan Barat. Terdaftarlah sekitar 400. Wow. 400 di tahap pertama nih ya. Akhirnya saya ngajak BEM Untan. Kita kolaborasi. Kita bagikan lah yang dapat dari dana yang udah masuk dari Ikatan Alumni dan macam-macam. Kita kasih lah nih biar dapat penerimanya banyak. Kita bagikan lah satu paket 5 kilo beras dengan 10 butir telur. Minimal untuk meringankan lah. Mungkin kita tahu mungkin beberapa hari habis barang itu gitu kan. Tapi tidaknya kita meringankan. Tapi alhamdulillah ketika support itu kita juga kalau saya dengan Pak Gub pribadi, langsung saya forward juga. Akhirnya Pak Gub mungkin tersentuh ya. Akhirnya ngasih tuh. Akhirnya Ben berapa perlu? Saya kasih ini, oke saya kasih 250 Imani. Wow. Senilai 100-an ya tadi itu. Besok jam 9 saya ke tempat ente. Tempat dari mana? Di Untar dulu kan. Tapi tak jauh gak dari rumah beliau itu, rumah dinas maupun rumah pribadi kan. Akhirnya itulah dikasihlah ternyata 200.000. Dari Bapak 200.000. Berarti kalau dikalikan 250 berarti sekitar 50 juta uangnya untuk 250 mahasiswa. Tapi kita prioritas kemarin banyak mahasiswa dari luar. Dari Papua, dari Medan, Aceh dan macam-macam. Luar biasa. Terima kasih dong buat Pak Gubernur kita ya, luar biasa sekali. Beliau benar-benar mengantusiasi seperti ini Bang ya. Karena ya kalau bukan kita Bang, sulit lagi buat pada fase ini benar-benar orang di bawah kritis Bang ya. Semua mungkin bukan hanya kalangan menengah bawah, atas pun mungkin juga merasakan karena mungkin ada beberapa yang tidak dapat digaji Bang. Ada beberapa yang orang bekerja diistirahatkan. Bahkan di PHK benar-benar PHK ya. Benar. Jadi ya inilah kesempatan sebenarnya buat teman-teman untuk ayo mungkin ada rezeki silakan berdonasi seperti itu. Lewat donasi manapun sama aja. Sama aja. Tapi Bang mungkin teman-teman saya pengen nih berdonasi di Akademi IDE Kalimantan itu seperti apa Bang? Gimana? Jadi kalau berdonasi ke Akademi IDE bisa langsung lewat rekening kita. Jadi kita ada rekening lembaga memang khusus untuk mahasiswa. Baik. Cuma lupa saya cek aja di Instagram Akademi IDE Kalimantan. Siap. Nanti mungkin kita ditulis deskripsi seperti bawah ini Bang ya. Boleh. Jadi teman-teman yang sedang nonton, apalagi di bulan puasa Bang. Iya betul. Momentum tepat sekali. Buat apa? Beramal benar. Jadi teman-teman siapapun boleh berdonasi. Nah teman-teman semua, mungkin teman-teman bisa lihat langsung di Instagramnya Akademi_IDE_Kalimantan. Nah di halaman pertama saja di sini mengajak petinggi ya Bang ya, atau pengusaha daerah dan dermawan dari 13 kabupaten kota di Kalbar maupun luar Kalbar juga bisa berbagi untuk mahasiswa-mahasiswi yang membutuhkan sembako dan masih di kota Pontianak karena tidak bisa pulang kampung yang terdampak COVID-19 ini. Luar biasa sekali. Nah mungkin teman-teman bisa nanti cek sendiri Instagram dari Akademi IDE Kalimantan tersebut. Bang, selain dapat penyaluran dari Pak Gubernur dana Akademi di Kalimantan itu mendapatkan biasanya dari mana? Kalau terkait COVID ini sih dari macam-macam. Dari Pemkot juga ada, dari Bu Wali, dari Pak Wali, personal itu dari Dekra Nasda dan macam-macam itu itu udah kita salurkan semua. Dari donatur juga banyak yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu karena banyak itu ya. Tapi di luar COVID kita memang ada program memang untuk bantu. Nah, jadi bantu tapi kita fokuskan kebanyakan ke ekonomi produktif. Jadi bagaimana bisa bantu warga agar ekonomi mereka meningkat seperti bantuan mesin jahit, bantuan alat-alat masak untuk usaha dan pokoknya untuk kelengkapan usaha lah. Kita ada nama program namanya Bos Baik. Jadi Bos Baik ini program donasi 10.000 per bulan. 10.000 memang kecil gitu ya. Kita sih mungkin sehari pun tak cukup 10.000 itu kan. Tapi ketika pengalinya banyak, alhamdulillah banyak, bisa membantu lah banyak orang ini. Cuma kita bukan masalah jumlah yang kita tekankan, tapi yang substansi yang ingin kami sampaikan adalah semangat gotong royong membantu warga yang membutuhkan. Itu substansinya gitu ya. Ternyata dengan 10.000 nih, bagi perokok 10.000 ini tak cukup nih, sehari habis lah itu kan. Tapi ternyata 10.000 ini bisa membantu banyak orang yang mungkin belum tercover oleh program-program bantuan lainnya. Mungkin ada warga yang belum tercover sama pemerintah,
sama lembaga lainnya, dengan Bos Baik kita bisa mengcover itu. Nah, seperti itu. Kalau boleh tahu Bang, sudah berapa banyak donatur yang mengikuti dana Bos Baik ya? Kalau Bos Baik ini sudah terdaftar 300-an. 300 orang. Tapi kalau yang mungkin ada yang lupa gitu ya, itu wajar lah. Tapi kita memang penyaluran donasinya sih, kalau dulu kita pakai kerjasama dengan KP-KP ini Bang. Misalnya buka KP silakan, tapi setelah kita ribet sekali ya, laporan, manajemennya semakin ribet, akhirnya kita pakai rekening saja. Jadi pakai rekening bendahara kita memang salah satu penggerak juga sosial. Lewat rekening ini lah, itu berarti bantuan khusus Bos Baik. Seperti itu. Waktu itu kita buat karena memang kita belum ada rekening lembaga. Nah, kalau sekarang kita sudah ada rekening lembaga. Luar biasa sekali Akademi ID Kalimantan ya. Ya mungkin teman-teman yang sedang berada di rumah, mungkin ada uang lebih seperti itu Bang ya. Kalau pengen jadi donatur silakan Bang ya. Nanti kita akan cantumkan semua informasi mengenai Akademi di Kalimantan dan teman-teman bisa dapat berdonasi. Bang, boleh enggak Bang, ada enggak sih cerita sedikit yang mungkin Abang temukan dari beberapa yang membutuhkan, misalkan ada seorang warga yang seperti apa kondisinya seperti itu. Banyak ya terkait COVID atau terkait COVID lah ya. Jadi banyak cerita terkait COVID ini kalau kita bagikan ya. Ada yang bahkan terima kasih, ada sampai nangis gitu ya. Jadi sedih gak saya nih ya. Jadi ternyata memang masih banyak warga yang memang belum tercover bantuan ini. Memang ketika kita kasih mungkin gak seberapa ya. Bisa kita kasih nih? 10 kilo beras mungkin berapa lah bagi kita kan. Tapi ternyata mereka nih bersyukur luar biasa gitu ya. Ini kita sadar ternyata banyak orang yang sangat-sangat bersyukur dengan bantuan yang mungkin bagi sebagian orang ya kecil. Ini seberapa lah gitu ya. Itulah penting sekali ya. Termasuk mahasiswa juga ada. Makasih Bang, kami tak ada bahkan banyak WA saya, Bang minta bantuan, ada terdaftar tak ada. Saya tanya, habis ke stok bahan-bahan ini dan tidak ada Bang, adalah sekarang langsung datang, langsung kita kasih lah. Pokoknya berarti jangan sampai ada yang tak ada makan gitu kan. Masalah dananya dari mana-mana nanti pandai-pandai lah kita putar-putar itu bantuan-bantuan yang ada tuh ya. Yang penting jangan ada masyarakat mahasiswa yang tidak makan. Seperti itu. Karena ada juga cerita dari masyarakat cerita ke kami, Bang Ben minta bantuannya, ada warga kami ini di luar yang nangis-nangis tidak bisa tidak ada dapat bantuan. Nah, kan mungkin dia malu nak minta, akhirnya diminta sama tetangga pun sama gak dalam kondisi yang sama seperti itulah. Jadi banyak cerita yang mengharukan di era COVID ini gitu ya. Makanya kita memang harus kolaborasi, gotong royong, ayo kita bantu sesama gitu ya. Tapi saran saya ke kawan-kawan, bantu dulu tetangga-tetangganya. Tidak harus lewat lembaga-lembaga ini. Oh, tetangga aku ada yang kurang nih, dah lah bantu beras 5 kilo ke 2 kilo ke. Kemarin ada anak muda yang bikin saya salut, dia bantu 2 kilo Bang. Tapi bukan masa jumlahnya, tapi datang Bang saya bantu beras 2 kilo. Wah, luar biasa nih kan. Saya tidak tengok jumlahnya banyak-banyak, bertonton, tapi ternyata dia semangat berbaginya itu tinggi. Ini yang salah satu yang keren gitu kan. Benar seperti itu. Oke Bang, kalau mungkin ada beberapa mungkin mahasiswa yang belum terdata nih. Kalau boleh tahu bagaimana sih biar mahasiswa yang belum terdata ini bisa terdata seperti itu? Kemarin ini yang data nunggu ya, data kita 1000 kemarin kita close karena memang kita 1000 Bang? Udah 1000 udah masuk, akhirnya kita close. Belum berani kita buka karena masih ada sekitar 300-an yang mengantri. Makanya mohon maaf kawan-kawan kalau emang ada kemarin kita close karena kita ini masih ngantri 300-an kan. Terus ini ada dapat data tambahan nih dari kawan-kawan IKIP, ada sekitar 400 gak nih. Nah, jadi sekitar 700-an, belum lagi yang lain-lain nih. Makanya kita belum berani membuka data itu. Membuka penyaluran lagi kan. Tapi insya Allah kita selalu yang udah ada nih berusaha kita bagaimana mereka bisa dapat lah. Tapi maka dengan segala macam cara, mudah-mudahan banyak donatur sehingga kawan-kawan mahasiswa bisa dapat bantuan semua. Tidak hanya mahasiswa sih ya, juga masyarakat yang lain ya. Gitu. Berarti Bang nanti misalkan kalau memang udah dibuka, dapat informasi itu dari mana? Di Instagram ada. Instagram atau Facebook Akademi ID Kalimantan akan kita informasikan. Jadi kita juga akan sebar ke grup-grup lah. Grup mahasiswa BEM, nanti mereka akan nyebarkan tuh. Boleh teman-teman, ayo kita semangat bergotong royong membantu Bang ya. Ya betul. Mungkin tidak jauh-jauh dari kata Bang Benny, perhatikan dulu lingkungan sekitar kita. Itu prioritaskan dulu tuh. Iya, prioritaskan. Iya, karena mungkin teman-teman juga merasa sangat susah dijelaskan sekali Bang ya, bahwa benar-benar kita bumi ini berduka sekali seperti itu. Bang, kalau boleh tahu nih Bang ya, sedikit nih mungkin Abang sampaikan pesan-pesan terhadap teman-teman yang sedang menghadapi fase sulit ini di bulan Ramadan. Boleh Bang sampaikan?
Yang jelas kita tetap bersabar. Kemudian jangan mengeluh dan terus bergerak ya itu ya. Dan bantu kalau yang berusaha ya berusahalah semaksimal mungkin dengan kreativitasnya, walaupun kadang-kadang kita dah sumpek apa karena tidak senang dilakukannya, tapi kita jalani saja, insya Allah. Kalau kita terus bergerak, rezeki selalu ada. Itu seperti itu. Kemudian yang mampu, mari kita terus berbagi lah ya. Nah seperti itu. Jadi kalau memang tidak bisa bantu dana, bantu tenaga, atau bantu apa, seperti itu bebas lah. Banyak cara untuk kita berbagi ya. Seperti itu. Dan insya Allah semua ini akan berakhir Bang ya. Ya mudah-mudahan kita doakan segera bisa berakhir dan kita ikuti protokol kesehatan yang udah dianjurkan. Kalau semuanya disiplin, insya Allah kelar itu ya, seperti itu. Dan teman-teman juga jangan lupa kita pernah bosan mengingatkan ya Bang ya, buat selalu jaga kebersihan, mencuci tangan, dan keluar harus menggunakan masker Bang ya. Ya karena insya Allah ketika kita ikut himbauan pemerintah yang harus berada di rumah, tapi di rumah pun kita harus tetap berkarya Bang ya, berproduktivitas, sehingga walaupun di rumah kita yang bisa menghargai diri kita sendiri lah, karena kita bisa berkarya seperti itu. Bang Benny, terima kasih banyak sama-sama kehadiran di Channel Inspirasi Indonesia, dan insya Allah semoga teman-teman yang menonton ini dapat inspirasi atau terlintas nih pengen bantu, silahkan boleh, monggo, yang bebas apapun bentuknya, bebas Bang ya. Nanti kita akan cantumkan kontak abang di bawah, silahkan hubungi Bang Benny ya, karena kita tidak bisa sendirian Bang ya. Kita mesti rame-ramai, gotong royong, kolaborasi seperti itu. Bang Benny, terima kasih banyak. Insya Allah kalau diundang datang lagi Bang. Insya Allah. Kita akan mengulik bagaimana pokok hal-hal yang mendetail lagi lah Bang ya di episode selanjutnya. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like juga, share mungkin ke teman-teman di sekitarnya, media sosial jangan lupa. Dan teman-teman jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, karena itu yang akan membuat teman-teman, oh iya ternyata ada video baru nih dari Channel Inspirasi Indonesia. Baik teman-teman, sampai jumpa. Saya Maulana dan Bang Benny Tanheri. Terima kasih banyak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benny Tanheri, Akademi IDE Kalimantan, mengajak kawan-kawan menonton video ini. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Oke kawan-kawan, nonton ya.